Kalian lihat kan, buahnya bejibun. Ini yang pertama besar tuh. Dabom. Kita mau jalan-jalan sore tuh. Tadi cuacanya bagus banget dan sekarang mendung dan kalian dengar itu suaranya. Ayam-ayam. Jadi kita bawa Marley dan pipis dulu. Tuh gaya banget kan si Mandor. Ayam-ayam tadi udah makan dan sekarang waktunya kita melaksanakan tugas membawa Marley. Iya, pinter. Pinter. Dan mungkin kita bakalan panen ini ya, kacang di ladang. Ini rambut mama sudah mama ikat karena tadi kita berenang. Dan kalau kalian tanya, Mak, itu kalian lihat ini pohon. Gengs. Tuh. Ini buah-buah. Ini belum bisa dipanen ya, gengs. Nanti kalau sudah layak untuk dipanen, bakalan kita panen nih. Kalian lihat kan, buahnya bejibun. Tuh, ini buah apa? Buah peach. Banyak banget. Minggu lalu mama udah panen yang di sini. Jadi ini tuh masih keluarganya inang. Makanya kita itu kongsi-kongsian pelihara ayam apa segala macam. Cakep ya. Dan ini ladang mereka semua tuh. Tuh, entah sepupu sekali apa sepupu 2 kali gitu dibilang. Makanya kan kalau inang punya banyak susu. Halo, itu si Oma duduk di luar. Udah. Jadi kalau kita banyak susu gitu kan, banyak keju, kita kasih ke mereka. Terus kita kasih makan ayam. Ini kacangnya tuh kalian lihat kan. Nanti kita petik. Ini bisa kita oseng-oseng, kita bekuin atau kita apa ya? Kita kukus. Jadi ini dibilang, kalau di sini sih dibilang kacang-kacang untuk pik ya. Kalau orang Batak bilang kacang untuk pinahan. Jadi memang untuk pinahan, memang untuk binatang, tapi kita juga bisa makan. Nanti mama kasih lihat deh dalamnya kayak gimana ya. Kayak gitu. Kalian lihat itu di sana. Itu mungkin si Om kali ya yang garap. Tuh, gandumnya dipanen tuh. Jadi kalau dipanen di sini tuh pakai traktor besar kayak gitu. Nggak manual lagi ya, nggak potong manual. Kau jangan pipis ini tuh, Marley. Nanti mau kepetik ini kacang-kacang inilah. Biar kita kukus di rumah atau kita oseng-oseng. Jadi ini memang sengaja dibiarkan kering, gengs. Karena memang untuk, katanya apa sayang ini, via the bonen. Ya, jadi itu artinya sih kacang kuda ya. Terus kalau di Jerman kalau nggak salah dibilangnya buat saubonen. Sau itu babi. Pelan-pelan, kocik tunggu. Ini waktunya mereka panen gandum ya. Nanti kita stop sebentar, mungkin itu traktornya udah mendekat. Jadi biar kalian lihat bagaimana prosesnya. Itu kayaknya kalau nggak si Om, si Opa itu yang nyetir traktor itu ya. Oh, kayaknya si Om deh. Si Oma tadi udah duduk di teras, udah dada. Kalian lihat kan? Jadi di sini apa-apa itu pakai mesin besar kayak gini. Wow. 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 Kalian lihat kan gimana fungsinya tuh. Wih. Untung aja mama bawa kamera ya. Jadi bisa kasih lihat kalian. Karena waktu yang panen cherry itu, kalian pada kepo kan gimana cara panen si gandum ini gitu loh. Kayak gitu.
modern ya. Gini kalau jadi petani ya, kerja keras. Dan ini pohon pir, kita juga bisa panen kalau udah bisa dipanen nanti musim. Ay. Wih, senang banget. Ini paling senang kalau dibawa ke hutan, ke ladang kayak gini. Jadi kalau kalian pikir mama apa ya main asal petik, enggak lah. Kalau untuk jenis buah-buah liar itu ya itu memang liar dan kita tahu ya dari bentuknya ya. Kayak si ceri itu kan itu memang beneran liar karena memang di sini dinamakan ceri burung. Dan kita bisa lihat kok dari teksturnya itu bukan ceri. Oh, kena gandum. Itu bukan ceri jenis budidaya gitu loh. Dan memang tumbuhnya bukan ditumbuhin atau sengaja ditumbuhin orang. Kayak pohon pir, pohon apel itu sengaja ditumbuhin, gengs. Di sini jenis berries, iya. Iya, ini udah digarap tuh. Di sini jenis berries gitu banyak yang liar, tapi kalau kayak pohon buah apel atau peach yang tadi mama kasih lihat, itu tuh nggak ada yang liar. Walaupun di pinggir jalan, itu pasti ada yang sengaja yang menanam. Dan kalau di hutan is oke lah ya, tapi kalau kayak pinggir jalan, pinggir ladang tuh mama selalu izin. Tapi kalau ceri liar kemarin itu karena mama tahu tuh jenis ceri burung. Dan itu tumbuhnya memang alami dari apa ya? Dari alam, tanpa ditanam manusia. Itu biasanya karena bijinya dibawa burung atau dibawa kelelawar, makanya tumbuh sembarangan gitu, gengs. Jadi itu nggak apa-apa dipetik. Wow. Wih, anginnya kenceng banget. Cepat, ini mau datang hujan deras ini. Katanya sih hujan es ya. Kita lihat ntar beneran hujan es apa enggak. Ayo ambil. Pakai sendalnya. Cepat. Sendalnya terbang. Untung bukan kociknya yang terbang. Aduh, gawat, gengs. Ini kita ambil ya kacangnya. Aduh, ini mau hujan deras, gengs. Mungkin kita lanjut besok kali ya. Iya. Si kocik kehilangan kacamata ini. Sekarang waktunya mama mengolah si parasol. Dan berhubung cara bikin atau cara mengolah parasol andalan mama kan udah ada vlognya ya. Jadi nanti bakalan kita vlogin pas dianya udah digoreng gitu kan. Yum. Ini yang pertama besar tuh. Tuh kakak Sam bantu. Bisa ditabur. Oke. Terus agak gini-gini. Oh. Copot. Und dann den Ei, oder? Und dann den Ei. Yum. Und dann das Ei, oder? Ya. Masukin ke telur. Taruh, Ren. Asal. Ini. Tangan. Terus dibalik. Tunggu dibalik. Tuh, pegang. Taruh sini. Bikin. Cus. Little chef.
Gorengan pertama dari hasil panen jamur pertama di tahun 2020. Nih, panennya panen musim panas ya, panen summer. Ada Chef Menta. Menta bantuin mama ya. Iya. Itu yang besar nanti susah tuh sendiri. Oh. Nanti mama bikin zucchini lagi. Maar jetzt, ik probeer echt met de zucchini en de zucchini. Dan heb je immer die neue Zucchini probieren. Stimmt? Dit dooi met pilsen. Ini udah kelar parasol goreng, parasol tepung tuh, banyak banget gengs. Ini mereka mau makan ya, tapi mama masih tetap mau masak karena kita masih ada zucchini dan ini baru kita petik tadi di kebun. Ini sudah mama taburin tepung ya, balur dengan tepung. Ini zucchini ala Korea. Lumayan besar, kita ambil dari kebun tadi, cuma nggak mama filmingin. Terus ini kan sisa telur tadi ya, sama sisa tepungnya si parasol, jadi ini masih bisa kita pakai, makanya mama masak sekalian deh, kayak gitu. Ini Menta udah lapar. Kocik juga mau. Wow. Aduh gengs, ini kalau garis-garis ini lampunya Inang ini loh. Tuh kalian lihat, dia di garis-garis gitu. Gimana? Yummy. Mama cobain juga. Apa? Mau kecap sama mayo. Garis-garis gengs, ini kenapa begini? Ini lampu garis-garis kan, tapi nggak apa-apa ya, harap maklum. Kita makan satu. Double. Kun je kleinste? Dat is toch lekker. Enak ya? Dan makannya pakai homemade mayones karena Ina nggak punya mayones yang udah beli jadi ya. Jadi ini nggak sampai 5 menit Inang udah bikinkan homemade mayones karena kakak Menta sama Zoe request. Sama aja kayak abang, ini resepnya kalian bisa lihat di vlognya abang. Enak ya? Mama lagi dongs. Mama lagi. Mama cobain mayonya Sam ya. Wah, kenapa ambil yang kecil bang? Ini ada yang besar loh. Tuh, makan. Lekker. Yummy ke? Enak. Gimana? Enak. Oh, ada pelangi di luar. Wow. Ada 2. Mana satu lagi? Ada 2 gengs. Kelihatan kan? Itu 1, 2. Wah, keren banget. Siehst du 2 Regenbogen? Hab ich doch gesagt. Keren sekali. Nyam nyam nyam. Siapa mau zucchini? Zucchini dari kebon. Ja, der schnappt ja aber. Chef Menta. Kijk, kijk, ik zit er snel. Hah? Enak kan? Ini ngapain pakai kacamata sih, gaya banget. Samantha, Gimana? Papi, Mami, kamera. Iya. Enak. Ya. Sekarang waktunya mama yang makan. Mama baru kelar beresin dapur, gantian sama Inang.
5 habe ich schon. Ja? Ja. Was hast du da? Wieder die Dreier. Wurscht, Hauptsache Bonus. Zumindest 3 brauche ich da einmal. Ja, die 3 habe ich einmal. Das ist 6. Einmal im Thank you for watching. See you next time, gangs. Bye bye. Boah, kann ich viel gleichen mit Tanzen?